Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Atoillah dari kelas 5A. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan tentang refleks pada tendon manusia. Landasan teori. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan satu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terdiri atas tiga bagian, yaitu badan sel yang mengandung nukleus dan nukleolus serta berwarna kelabu. Kemudian ada dendrit, merupakan lanjutan plasma yang berfungsi menyampaikan ilmu saraf atau informasi menuju ke badan sel, dan akson yang berfungsi meneruskan informasi dari badan sel ke sel lain. Gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri khas gerak refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari, sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak, sedangkan gerak lutut yang tidak sengaja merupakan gerakan sumsum tulang belakang. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu sebagai berikut. Langkah kerja pada praktikum ini yang pertama, refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. 2 menit. Pada refleks pupil dengan tiba-tiba, perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari. Pada refleks akomodasi pandang, hadapkan mata pada benda dekat dan jauh. Kemudian perhatikan pupil. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan ludah. Kemudian apa bedanya? Ngopi dulu. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan. Perhatikan refleks telapak tangan. Refleks patella. Langkah kerjanya duduk di kursi dengan kaki menggantung. Tekuklah patella atau ligamen 1 kali. Selanjutnya, refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki, kemudian perhatikan refleks pada jari kaki yang refleks bersin. Amati refleks yang terjadi ketika bersin, mulai dari kelopak mata, bahu, leher, dan juga kepala. Hasil dan pembahasan. Pada refleks pupil mengalami pembesaran karena kondisi awal yang dialami oleh mata adalah gelap. Kondisi gelap atau kurang cahaya menyebabkan pupil membesar yang bertujuan untuk memudahkan pupil menangkap cahaya. Pada refleks pupil dengan tiba-tiba, pupil mengecil, kornea mengadip, kelopak hampir menutup. Refleks mata terhadap cahaya untuk memeriksa kecepatan dan kesimetrisan kedua pupil terhadap respon cahaya. Intensitas cahaya yang lebih besar menjadikan pupil menjadi menyempit atau mengecil. Kornea mengedip dan kelopak mata hampir tertutup, sedangkan intensitas cahaya yang lebih rendah menyebabkan pupil membesar. Pada praktikum refleks akomodasi pandang, pada benda dekat pupil mengecil, sedangkan pada benda jauh pupil membesar.
Melebar atau mengecilnya pupil ini berjalan secara otomatis karena peran saraf pada mata. Pengecilan pupil mata saat objek dekat bertujuan supaya penglihatan tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Pada kegiatan refleks menelan ludah dan air minum, menelan air minum lebih mudah dibandingkan menelan ludah. Gerakan menelan secara terus-menerus menyebabkan sulit menelan atau tersedak akibat berkurangnya saliva atau air ludah pada rongga mulut kita. Namun berbeda ketika kita minum air, refleks menelan kita lebih lancar. Hal ini disebabkan air lebih mudah masuk ke dalam kerongkongan. Pada refleks telapak tangan, tangan menghindar ketika akan kejatuhan benda yang berat. Hal ini disebabkan karena pada tangan kita terdapat ujung saraf yang dapat menyerap adanya sebuah rangsangan dan membawanya ke tulang belakang atau ke dalam otak. Otak akan merespons stimulus dan akan mengirim pesan kembali ke otot-otot di tangan oleh neuron motor. Pada refleks di telapak kaki, ketika digelitiki, kaki menghindar dan jari-jari kaki mulai pergerakan. Hal ini disebabkan karena suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks tanpa disadari. Sensasi geli terjadi akibat adanya reseptor sentuhan dan reseptor nyeri di kulit. Pada dasarnya setiap orang memiliki titik geli yang berbeda-beda. Pada gerak refleks bersin, biasanya menimbulkan beberapa reaksi, yaitu kelopak mata tertutup, bahu terangkat, leher turun, dan kepala menunduk. Gerak refleks lebih dari satu yang memberikan satu tanggapan atau gerak refleks polisinaps. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa gerak refleks berjalan sangat cepat dan respon terjadi otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Terima kasih, hatur thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.